Sebelumnya, perkenalkan, saya Malini Latifaningsih dari kelas PM 7C, mata kuliah Matematika Keuangan. Jadi, saya mengambil judul Spreadsheet as a Transparent Research for Learning the Mathematics of Annuities. Nah, dari jurnal For the Learning of Mathematics dengan 4 halaman, volume 29 dan nomor 3 tahun 2009. Nah, penulisnya yaitu Craig Pournara. Penerbitnya FLM Publishing Association. Reviewernya saya sendiri. Nah, tanggal reviewnya 28 November 2021. Nah, pada latar belakang, Afrika Selatan menawarkan kursus 12 minggu dalam matematika keuangan. Dalam kursus ini, siswa terlibat dengan pengantar matematika keuangan, aspek dunia keuangan dan ekonomi, dan pengajaran bertujuan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia keuangan, matematika, dan hubungan antara keduanya. Mereka diberikan data dan menyelidiki pembelajaran matematika guru sekolah menengah prajabatan dalam kursus matematika keuangan. Sebelum episode yang dibahas di bawah ini, siswa diminta untuk memodelkan skenario yang mewakili nilai masa depan dari anuitas biasa yang termasuk menurunkan formula yang sesuai. Dalam pekerjaan ini, siswa memanfaatkan spreadsheet. Nah, kemudian tujuan penelitian yaitu memodelkan skenario yang mewakili nilai masa depan dari anuitas biasa yang termasuk menurunkan formula yang sesuai menggunakan spreadsheet. Teorinya yaitu menggunakan nilai masa depan untuk memikirkan nilai sekarang dari anuitas, membongkar, menerjemahkan, dan transparansi. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif. Kemudian sampelnya yaitu menyelidiki skenario di mana seorang siswa ingin menyimpan cukup uang dari pekerjaan liburannya di bulan Desember untuk melakukan penarikan bulanan dengan jumlah tertentu sepanjang tahun ajaran berikutnya, yaitu Februari hingga November di Afrika Selatan. Nah, hasil penelitiannya, siswa berhasil menemukan rumus formula sebagai berikut, yaitu rumus nilai masa depan anuitas biasa dan rumus JS untuk nilai sekarang dari anuitas. Membongkar, menerjemahkan, dan transparansi. Nah, seorang peneliti, Bas Hill, berpendapat bahwa kunci dari guru mengajarkan matematika adalah membongkar, membuka ide-ide matematika dan objek matematika untuk pemeriksaan lebih dalam. Nah, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dari mereka. Nah, Haile dan Sakil keduanya menunjukkan kemampuan untuk membongkar dan menerjemahkan ide-ide tentang anuitas. Nah, kemampuan mereka inilah untuk memberi mereka wawasan yang lebih dalam tentang matematika dan bagaimana menyelesaikan permasalahan keuangan di tempat mereka kerja. Nah, representasi spreadsheet yang memungkinkan seseorang untuk melacak cara kerja bagian dalam pembayaran tertentu dan dengan demikian untuk melihat bagaimana bagian-bagian individual membentuk keseluruhan. Nah, ketika pembelajaran pertama kali bekerja dengan teknologi baru seperti spreadsheet, nah mereka sering kesulitan nih untuk melihat matematika yang mereka lakukan karena teknologi baru yang dihadapi oleh mereka. Nah, dalam kasus spreadsheet, visibilitasnya terletak pada spreadsheet yang memungkinkan mereka untuk meruntuhkan rentang nilai menjadi dua proses yang berbeda. Nah, proses penggabungan satu setoran dan proses investasi berbasis anuitas. Pertama yaitu dalam melihat melalui spreadsheet. Nah, mereka harus memberi makna ganda untuk setiap 250. Nah, hal tersebut secara bersamaan jumlah yang ditarik dan jumlah yang tumbuh tetapi tidak ada. Nah, dalam pengertian ini 250 milik atas dan segitiga bawah ini mengharuskan mereka untuk menafsirkan spreadsheet bahwa di luar persegi panjang dan segitiga. Nah, untuk yang kedua yaitu baris terakhir dari spreadsheet memberikan saldo akun. Nah,
jika seorang secara ketat memodelkan saldo yang tersisa di akun, maka nilai di baris ini harus berkurang menjadi 0. Nah, kemudian dalam spreadsheet sendiri yang disesuaikan, penjumlahan kolom memungkinkan siswa untuk memberikan makna pada bagian pertama dari rumus JS. Nah, tetapi ini tidak lagi menghasilkan nilai yang benar untuk saldo akun. Mereka mengabaikan ini fakta karena tidak sesuai dengan cara mereka ingin memaknai representasi berikut tersebut. Nah, pada gambar 1 ini, investasi dengan pembayaran bulanan di akhir periode. Nah, spreadsheet ini mewakili skenario 12 pembayaran bulanan sebesar R250 dengan 6% PA. Nah, yang kemudian dimajemukkan setiap bulannya. Nah, pembayaran ini dilakukan pada akhir setiap bulan dari Januari hingga Desember. Nah, setelah itu setiap pembayaran tumbuh sebesar 0,5% per bulannya. Setiap baris dengan demikian merupakan deret geometri. Nah, saldo di akun pada akhir bulan dapat dihitung dengan menjumlahkan kolom itu. Nah, misal nilai di sel F22 yaitu R1262,56. Nah, ini mewakili saldo di akun pada akhir Mei. Nah, nilai dalam kolom membentuk deret geometri yang sama dengan baris. Dan setiap entry dalam kolom menunjukkan nilai kontribusi pembayaran tertentu ke saldo akun pada akhir bulan tertentu. Nah, rumus penting tersebutlah untuk perhitungan yang efisien. Strukturnya memberikan sedikit cara pembayaran reguler masing-masing mendapatkan bunga dari waktu ke waktu, dan bagaimana ini bisa terakumulasi. Kemudian, selain itu, spreadsheet juga membuka kerja internal dari perhitungan anuitas yang memungkinkan seseorang untuk fokus pada saldo akun dan pembayaran individu. Nah, kemudian menggunakan nilai masa depan untuk memikirkan nilai sekarang dari anuitas. Nah, suatu kelas diminta untuk menyelidiki skenario di mana seseorang siswa ingin menyimpan cukup uang dari pekerjaan liburannya di bulan Desember. Nah, untuk melakukan penarikan bulanan dengan jumlah tertentu sepanjang tahun ajaran berikutnya, yaitu di bulan Februari hingga bulan November di Afrika Selatan. Nah, siswa tersebut bekerja dalam kelompok tutorial mereka untuk mengeksplorasi 4 formula dalam memodelkan situasi berikut. Seperti formula JS, yaitu menggunakan suatu rumus. Nah, kemudian Hailey, Shakil, Lena, dan Jefferson bersama-sama dan dengan cepat mengenali bahwa 3 formula secara struktural setara, dan semuanya merupakan contoh dari nilai sekarang yang khas dari formula anuitas dengan perbedaan kecil dalam notasi. Nah, mereka menyadari bahwa formula JS bekerja, tetapi tidak mengerti mengapa itu bekerja atau dari mana sih asalnya formula itu. Nah, Hailey kemudian melihat hubungan antara spreadsheet pada gambar 1 ini dan rumus JS, dan melanjutkan untuk mengadaptasi spreadsheet seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Nah, spreadsheet tersebut mewakili situasi berikut. Nah, seorang siswa ingin melakukan penarikan bulan sebesar R250 dari Februari hingga November. Nah, di akhir dari setiap bulan. Nah, beberapa banyak yang harus dia investasikan pada akhir Januari jika bunganya 6,75% dimajemukkan setiap bulannya. Hailey mengambil spreadsheet yang hanya terdiri dari segitiga atas dan menyelesaikannya menjadi persegi. Yang pertama, dia menyesuaikannya dengan bulan-bulan yang relevan. Yang kedua, untuk menentukan nilai segitiga bawah, dia mendepresiasi setiap pembayaran sampai Januari. Nah, jadi setiap penarikan R250 dipindahkan kembali ke waktu ke akhir Januari. Nah, jadi di spreadsheet-nya ada 10 baris mewakili penarikan bulanan dari Februari hingga November. Yang ketiga yaitu nilai yang berbeda
pada setiap baris berasal dari deret geometri yang sama, tetapi memiliki nilai awal yang berbeda, yang ditentukan oleh posisi 250. Kemudian yang keempat yaitu dalam memindahkan masing-masing dari 10 pembayaran kembali tepat waktu ke akhir Januari. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kasus spreadsheet, visibilitasnya terletak pada spreadsheet yang memungkinkan siswa untuk meruntuhkan rentang nilai menjadi dua proses yang berbeda. Nah, proses penggabungan satu setoran dan proses investasi berbasis anuitas. Sudah pada tahap ini, mereka melihat melalui spreadsheet baik struktur matematis yang terkandung dalam rumus JS dan konteks keuangan dari masalah. Nah, karenanya spreadsheet tidak terlihat. Nah, para siswa menunjukkan pengetahuan tentang anuitas yang bergerak di antara formula terkompresi, menguraikan hubungan numerik dalam spreadsheet dan representasi terkompresi dari spreadsheet. Ini mencerminkan kemampuan untuk membongkar matematika dan mengemasnya kembali ke dalam bentuk simbol yang baru. Nah, mungkin cukup sekian dari beberapa pembahasan yang telah saya bahas. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.